14 Ke aksi nyata modul 14. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka akan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman yang tidak menyenangkan. Tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka namun tetap memiliki disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui penerapan nilai kebajikan di sekolah. Parameter. Pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang mereka kembangkan. Lini masa tindakan. Langkah-langkah yang akan dilakukan. 1. Menemui kepala sekolah dan menjelaskan kepada beliau tentang pentingnya menumbuhkan budaya positif serta keyakinan kelas di sekolah, kemudian meminta izin untuk mendiseminasikan dengan rekan-rekan sejawat satu sekolah serta rekan-rekan sejawat dari sekolah lain saat pelaksanaan MGMP Otomotif Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 2. Mengumpulkan rekan-rekan sejawat satu sekolah serta rekan-rekan sejawat dari sekolah lain saat pelaksanaan MGMP Otomotif Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan untuk melakukan diseminasi budaya positif, keyakinan kelas di sekolah dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan dengan berkolaborasi bersama siswa-siswa di kelas. 4. Mengawasi, merefleksi dan mengevaluasi hasil keyakinan kelas yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang mana nanti kita akan gunakan sebagai patokan kelas kita agar kelas kita lebih teratur, kemudian apalagi damai, tentram, sejahtera ya, gitu lah. Ya. Nah kemudian apa yang Bapak tuliskan di masing-masing grup tadi, kalian tuliskan di kertas ini. Kemudian kalau sudah tempelkan ke papan tulis sesuai dengan jalurnya. Ya, jalurnya sudah siap. Nah ya silakan tempel dari sini. Per orang saja lah, Bapak kira. Tempel. Ya, selanjutnya tempel di bawahnya. Ya, Angga. Ya, ya, selanjutnya Diki. Yang di bawah dua. Ya, terus. Linglung nih. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Selanjutnya. Ya. Terus. Kalian siap-siap lah. Masuk gambar. Ya. Ya. Ini pengalaman. Bersih mama. Terus
Ya, lanjut. Ya, lanjut. Selanjutnya ya, sudah. Jadi ini adalah hasil daripada kesempatan kelas kita yang mana masing-masing juga menuliskannya. Kemudian silakan Pak Omar dan Pak Irfan. Silakan tulis ini hasilnya. Tulis ini. Hasilnya sebagai kelas kita. Hasil. Terus nomor satu apa? Yang sesuai tadi apa tadi? Yang pertama tepat waktu. Ya, ada tepat waktu tulis. Ada tepat waktu. Berdoa sebelum memulai ibadah. Ya, kemudian berdoa sebelum memulai ibadah. Berdoa belum memulai pelajaran melaksanakan tiket. Kemudian kelas. Berpakaian rapi. Nah, ini sambil langgar. Nanti kalau bekerja di kalau bekerja biasa ya, nah, nggak ada pas 49 kan? Lengkap NG dan terakhir apa? Tidak bermain konten. Terakhir kecuali guru kecuali bimbingan dulu. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan alat. Ya, ya, baiklah. Jadi ini adalah hasil daripada diagram kelas kita yang mana pertama adalah ada tepat waktu, kedua berdoa sebelum memulai pelajaran, ketiga melaksanakan piknik di bersih kelas, keempat berpakaian rapi dan atribut lengkap, dan kelima tidak bermain konser kecuali diizinkan dulu, dan terakhir adalah menjaga keamanan kelas. Yang ini nanti kita akan buat dalam sebuah banner kan, yang mana akan kita tempel di kelas. Dalam tujuan adalah itu sebagai diagram kelas kita yang mana dengan melihat itu kita jadi termotivasi dan setiap hari melihatnya untuk menjadi keyakinan kita, di mana tanpa disuruh pun kita jelas sadar masing-masing atas pelaksanaannya. Nah, demikian kegiatan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat lah. Karena dari keyakinan kelas merupakan penjabaran daripada peraturan kelas. Kalau kan terlalu banyak, biasanya kan kita pusing jadi kadang. Jadi
ini diharapkan lebih mudah dan lebih cepat pemahamannya. Ya, demikian untuk hari ini. Saya mau kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Assalamualaikum. Memang sebenarnya seperti itu Pak. Kalau ke sekolah binaan biasa belum jarang direncanakan, maksudnya pada lawannya kalau sekolah belum jarang biasanya kalau kecuali mungkin ada jadwal yang dari dinas, misalnya kalau jadwal verifikasi rumah itu harus ada jadwal dan belum. Karena memang kalau jadwal itu takutnya malah nggak bisa, kecewa karena juga pernah Ustaz itu jadi kalau salah satunya ya. Nah jadi hari ini tidak tahu bahwa pihak-pihak di sini rencana ada pertemuan di sini. Jadi ini untuk di sini pun ini baru pertama ini yang bertemu dengan kawan-kawan guru. Pertama kemarin waktu itu ketemu dengan bapaknya Pak Yanis. Jadi dia adalah guru yang ketiga kedua lah. Dan hari ini juga ada kegiatan pengibasan dari aktivitas di ruangan lain dari guru penggerak sedang ikut pelatihan. Tapi di sini juga ada pengibasan jawaban. Dan kemarin baru saja mendengar mengikuti oleh teman-teman di sekolah bina oleh lain SMK 1 Marabahan itu ada juga guru penggerak yang pada pengibasan ini yang biasanya aksi nyata Pak. Nyata. Nah kemarin itu ternyata belum pas ini terakhir baru datang nyata belum menikmati apa yang suasana di dalam kegiatan itu. Nah jadi ya kemarin sepertinya ya suasananya ya sangat dinamis, berkembang, ada masukan-masukan dari kawan-kawan. Ya pokoknya intinya udah senang. Dan hari ini belum mendengar itu, jadi udah kepingin juga mendengar di sini, dan itu juga bagi ulun sendiri itu menjadikan masukan gitu, bisa menjadi motivasi juga ya bagi ulun sebagai pengawas. Karena bapak-bapak pengawas ini sebenarnya bukan orang yang berkelebihan juga, baik kelebihan duit apalagi ya. Pokoknya dari segi apalagi saat ini kan dengan kurikulum merdeka itu kami ini kalau pengawasnya sebenarnya tidak ada pelatihan khusus yang berkaitan dengan kurikulum merdeka itu. Jadi informasi itu juga lebih banyak kami ambil dari sana sini, dari kegiatan-kegiatan seperti ini, mendengar dari pihak-pihak guru yang praktisi langsung kan. Jadi itu dari belajar itu sudah jual. Jadi hari ini mungkin nanti sedikit gitu. Dan sebelum ini belum pernah menghadiri MGB. Apakah itu sebagai guru? Kalau pernah sebagai kepala sekolah. Nah, ini justru sebagai pengawas pernah hadir di sini. Alhamdulillah. Kayak apa sih suasana MGB itu nggak tahu. Apa yang dibicarakan aja gitu. Mungkin kalau dia orang nanti paling guru-gurunya sampai-sampainya rekreasi. Kata bapak anggap ini rekreasi karena selama ini juga udah ngurusi murid Pak. Tapi rekreasi yang bernilai positif. Ulun selalu menganggap apabila kita itu berkumpul kawan, pasti ada hal positif yang kita dapatkan. Pokoknya dalam setiap kegiatan itu pasti itu yang ini pasti sudah asal
asal kita hadir. Kalau kita hadir, jelas tidak ada yang kita dapatkan. Waktu jadi guru dulu kan kesan jualan murid, dia masuk aja seolah biar kita udah di dalam kelas. Nah, tapi jangan disuruh siswa kulit dicari kulit. Nah, kalau hanya kulit jelasnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau nyetak kulit di kelas, ini tertaruh mendengar aja yang disampaikan guru. Ya misalnya di mendengar di masuk telinga kiri kan, keluar telinga kanan. Itu lebih baik daripada kasih masukan mantul. Nah, jadi masuk kan diproses ini pasti orang kita boleh mendengar. Ada juga proses di dalamnya hanya keluar. Nah, pasti sedikit banyaknya setiap kita ada kegiatan itu pasti ada nilai positifnya. Jadi kalau cuma mikirkan yang negatifnya, tapi yang positifnya itu kita ambil. Misalnya ada negatifnya 9, positifnya sebetulnya seperti itu yang kita ingat ya. Nah itu yang nanti kita ya paling tidak pian setelah kegiatan ini hati itu senang lagi. Wah ternyata ada lagi mana motivasi untuk mengajar gitu kan, yang penting syukur tadi ada pertama harus sharing ilmu mungkin dari guru apa penjelasan. Jadi setiap walaupun guru setiap mengikuti kegiatan latihan walaupun dia kalau apa kali itu sekedar melaksanakan program yang sudah sudah direncanakan menyesuaikan bisa anggaran dan jajakan itu biarlah orang mau misalkan anggaran, tapi setiap kita berkumpul kawan-kawan kita harus dapat informasi. Jadi kita seperti kita itu awal beranggapan seperti itu. Apakah nanti kayak apa dinamika di sini yang pun yakin kita akan mendapatkan yang positif. Apalagi dari kepala sekolah berpesan, mudah-mudahan kayak pelajarannya kita bisa anak kita KKS bisa KKS ada bisa bersaing gitu lah. Nah, paling tidak nanti ada pelajaran mungkin nanti ada masukan dari kawan aku misalnya aku pakai tempat latihan di lembaga ini misalnya share kawan kalau pakai juga kawan di situ. Nah jadi tertarik informasi lah. Jadi mungkin itu intinya lah. Mungkin sebagai orang yang pernah jadi guru, pernah jadi guru rajin, pernah jadi guru malas, pernah jadi pokoknya adalah ya semua sebagai guru yang yang bernilai positif atau negatif pernah berjalan juga. Tapi yang penting kita itu penting dari awal kita mempunyai niat yang baik, karena niat yang baik itulah yang mengkeren kita. Misalnya sudah oleh jadi guru, kayaknya niat kita kayaknya itu jadi kerennya. Nah jadi itu yang utama. Kita memang di dunia tidak ada yang sempurna, ya. Memang itu kan kesempurnaan hanya dari Allah. Nah tapi bukan berarti kita akan semua keturunan kita itu lalu berlarut-larut. Nah itu tidak ya. Artinya yang penting kita tanamkan niat dulu. Memang dihadap yang akan kita hadapi itu nanti macam-macam. Bisa aja sesuai dengan ekspektasi kita, bisa juga sesuai dengan harapan. Gitu jawab ibu boleh lah ya kamu. Kali sekali yang kayak gabung join kalau tulisan bisa aja Pak. Kira-kira ada semua itu buat sini. Itu yang kata perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar
tadi dapat kita petik ya, ada beberapa hal tentang bahwa GP merupakan kegiatan positif bagi kita semuanya dalam rangka meningkatkan kompetensi, kemudian juga motivasi gitu kan. Yang tadinya loyo ketika ketemu di sini mungkin motivasinya muncul lagi kayak tadi yang terakhir dulunya program kita kerja kita kolaborasi dengan apa kira-kira guru kecantikan misalnya. langsung seger kayak tadi, langsung kopinya aja langsung seruput, nggak tahu panas atau dingin punya seruput, dengar kayak gitu langsung iya pak. Pak saya ikutin. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa mengaktifkan kembali program-program kerja NGP yang mana nanti disampaikan juga bahwa ya apapun kegiatannya asal kita hadir ya, mau ya sambil gurit lah ya, pasti akan dengan kehadiran kita pasti akan memunculkan atau yang memunculkan dinamika positif bagi diri kita sendiri juga dan juga bagi keberlangsungan NGP kita. Nah, kemudian acara selanjutnya itu pengibasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Andri Witoyo, ST, kemudian yang dalam hal ini nanti langsung akan dipasui oleh Bapak Andri Witoyo. Kemudian nanti setelah itu baru pembahasan program kerja. Untuk itu, untuk menghemat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Andri Witoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagusnya pagi ya siang. Pagi ya. Pagi. Ya. Maaf suara agak gini. Kebetulan ini materi ini kedatangan sebenarnya. Kenapa? Karena ulun dari hari Selasa kemarin pelatihan di Suzuki. Sampai hari ini pun masih pelatihan, tapi ini izin dulu sebentar karena ingin menyajikan ini diskriminasi positif ya, terkait positif di sekolah. Nah, jadi mohon maaf nanti mungkin ada penyampaian, mungkin ada kurang atau bagaimana. Oke, mohon izin sekali lagi. Nah, perkenalkan nama saya adalah Andri Witoyo ST. Kemudian bekerja di SMK Negeri Sungai Kabuk. Kemudian saya ada termasuk CGP angkatan 10 dari Kabupaten Banjar. Teman-teman ada senang, kemudian email saya ini. Kemudian saya mulai jadi guru itu kebetulan 2013 sekitar bulan November. Waktu itu habis selesai dari perusahaan. Kemudian diperbantukan di waktu itu saya kadang terima mau mengadakan AS, jadi ngajar di sana sebagai guru honor waktu itu. Nah ini foto waktu PPG di Jogja. Ini di Jogja. Bukan Jogja pak. Ya Jogja waktu itu PPG Jogja selama 2 bulan. Dasar ada ceweknya. Astaga misalnya. Kamu belum terbiasa pakai ini. Nah, dari sini juga. Nah ini kesepakatan kelas. Jadi di sini saya dengan guru saya itu mengadakan sebuah kesepakatan kelas. Jadi yang mana ini mirip seperti peraturan, bedanya nanti dijelaskan di slide berikutnya apa itu kesepakatan kelas. Jadi hampir dengan namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah, cuma agak beda sedikit ya. Nah sebelumnya marilah kita sama-sama ya menenangkan pikiran, kemudian fokus terhadap apa yang ingin pelajari, kemudian hadirkan rasa syukur, kemudian rasa ingin tahu juga ulas kasih sayang. Tapi dalam ini kita menganggap semua kita sama sebagai rekan-rekan guru pengajar. Pelan-pelan saja. Gak usah pencernaan mata, yang penting dari saya bahwa apa yang kita akan adakan hari ini nih saya pengen tahu nih apa nih yang kita sampaikan, seperti itu saja. Nah jadi hari ini saya akan menyampaikan
konsep-konsep inti daripada budaya positif serta penerapannya. Yang mana mungkin selama ini kita di sekolah terkadang sering memunculkan ego kan, atau antos gimana gitu. Jadi di sini saya dulu belajar yang mana mungkin paradigma saya selama ini mungkin agak mengejek dari yang tujuan daripada pelopor pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah di sini ada pertanyaan pemantik. Nah dari pertanyaan pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju atau tidak? Bapak sini. Kira-kira hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Contoh apa yang tidak menyenangkan? Misalkan anak datang terlambat, kita suruh lari ke belakang 20 kali. Artinya kan habis itu dia tidak melakukan lagi. Tapi kan menyenangkan nggak? Tidak kan? Nah, kira-kira itu bisa nggak mendisiplinkan anak? Ada yang bisa, ada tidak kan? Artinya dalam ini tidak ada yang salah dan benar. Nanti kita lebih ke dalam lagi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan hukuman yang positif, apa kira-kira hukum positif? Nyapu. Nah, benar, nyapu positif itu. Kira-kira bisa lah melibatkan anak. Bisa, bisa tidak ya. Kalau menurut saya kadang juga bisa juga ada anak tuh misalnya datang terlambat, kemudian kita suruh nyapu, dan cuma dia terlambat lagi. Nah akhirnya kan tidak disediakan juga. Kemudian membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak yang lebih baik. Misalkan kamu baju keluar, nah, terus kita hukum dia, akhirnya dia merasa bersalah nih. Nah kira-kira bisa menjadi anak lebih baik lah kira-kira. Bisa ini tidak. Oke Bapak. Selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa lagi enggak? Misalnya anak itu berhasil menjawab soal, kita kasih bonus, bisa permen atau kue mungkin, bisa aja lah. Next. Nah, di sini adalah topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan dinilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, ada 5 proses kontrol di sini. Kemudian yang berikut adalah restitusi segitiga. Restitusi di sini adalah pelaksanaannya. Nanti ada yang akan saya jelaskan bagaimana pelaksanaannya. Jadi ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Nah, pembelajaran pertama adalah disiplin positif dan menilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma adalah pola pikir ya. Nah, di sini ada soal. Soal berikutnya saya kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, saya ada kertas. Nah, nanti saya bagi per guru. Kejar ini Ustaz. Nama aku bisa. Dokter aja. Ya. Terus lah sumbangannya apa gitu. IDM-nya. Silakan Bapak tulis sesuatu yang berharga di situ. Kira-kira apa yang sangat berharga? Mungkin anak, nama anak mungkin, atau istri sendiri lah jangan orang. Oh boleh kalau mau diusulkan si kedua. Bapak mungkin mau ikut. Iya, Bapak kosong-kosong. Oh ada di jadi dua kita kan. Bukan, ditulis saja, tulisan semua misalkan apa yang menurut Bapak berharga, bisa nama mungkin atau benda mungkin. Tulis, habis itu nanti Bapak sekarang itu digenggam seperti ini. Oh, digenggam kuat, nah, kemudian cari pasangan Bapak di sebelah atau di belakang mungkin, nah, berhadapan atau gimana istilahnya. Intinya seperti ini, nanti Bapak sekalian pegang, lah, terus salah satu nanti minta untuk yang lain membuka, tapi jangan langsung dibuka. Kalau bisa dirayu lah. Ujung-ujungnya dipaksa, tapi jangan dipaksa. Dirayu atau mungkin di apa?
dikasih suplemen duit kah atau apa baru mau buka gitu kan. Nah, ya coba silakan dulu dihadapkan kemana mungkin atau ditutup dulu. Itu benda atau sesuatu berarti bukan benda bisa juga. Bukan benda bisa ditulis Pak. Ada bukan? Sesuatu yang abstrak boleh juga lah. Boleh. Bisa Intinya sesuatu itu yang berharga Pak. hati, Oke, perasaan, bisa. cinta. Jadi di sini Bapak tulis saja dulu apa kira-kira itu nama atau mungkin atau benda atau apa yang berharga gitu. Apa terserah bebas saja. Terserah bebas. Tidak ada yang salah benar sih tidak ada. Ya, pegang aja dulu digenggam, kuat. Nah, nanti pasangan bisa ke sebelah, ke belakang. Intinya nanti masing-masing setelah berhadapan sosok apa yang dicoba. Kenapa? Bebas terserah bebas. Mau tulis sepatu atau tulis nama atau ada mungkin siswi yang cantik di sekolah tulis indikator indikasi gambar bisa bisa asal jangan gambar lato-lato bahaya. Ya silakan. Situasi kondisi saat ini siapa kalau masih ini ya. Nah, bisa jadi. Apa binian dong. Kalau misalkan orangnya kurang bisa bertiga nggak masalah. Misalkan kurang yang mungkin nggak bisa ini pas Pak berdua ya berapa ya itu berapa yang susah. Ya intinya masing-masing berhadapan, kemudian nanti salah satu meminta agar tangannya dibuka, tapi perintahnya itu jangan langsung buka bang, jangan, tapi kira-kira bahasa apa sih kira merayu supaya mau membuka. Intinya sini apa? Kita itu seolah-olah di dalam tangan kita ini kita tidak mau menyalahkan orang lain, seperti itu intinya. Nah, jadi bagaimana caranya si orang itu bisa membujuk kita membuka. Bagaimana cara? Tapi jangan dalam pasangan. Ya, kalau kamu ingin dipukul jangan. Ya bisa, sudah. Ya silakan dicoba ke rekannya, bisa di samping atau di belakang. Silakan. Tolong buka, tapi Bapak membahasakannya kalau bisa ada dari luar atau di dalam. Nah, itu tuh dirayu di mana? Buka. Nah. Ya. Bisa. Ini Pak, bisa nanti Bapak dulu. Bapak yang sih ini sudah ke pelan-pelan. Buka Pak, ini Pak. Bapak pelan-pelan tapi membuka. Nah, tapi bahasanya Bapak dirayu, tapi dengan caranya dirayu. Oh, artinya perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan masih itu. Ya. Jangan langsung dibuka, tapi dirayu, terserah mau gimana rayunya. Atau buka dong, atau lihat pelan. Sama aja lu Ya. Surya Nah, sudah mendapatkan? Terus ya. Oke. Ya. Pegang kartu masing-masing. Boleh dimasukkan apa sih kira-kira? Mungkin ada itu nama seseorang mungkin. Jadi ketahuan ya rahasia masing-masing. Apa itu? Apa Pak? Sampaikan Pak. kesehatan dapat Kesehatan. Kesehatan tadi apa? Kesehatan apa ini gitu? Bertolak belakang. Sama berat. Bapak gimana Pak? Apa isinya? Oh keluarga. Apa? Oh ya, positif semua ya. Bagaimana yang lain? Baik sih. Oh ya. Bantu itu benar. Bapak gimana Pak? Apa sih?
Oke. Ini panggil lah. Ya, Pak. Kertas putih. Ada anu tuh yang tersembunyi tersirat apa itu? Apa? Iya. Filosofi pendidikan keajaran Dewantara kan perlu ditebalkan lagi. Iya. Samar-samar ya. Ya, Bang Gun gimana? Apa itu? Waktu. Ini siapa nih? Oh iya. Kalau terakhir apa isinya Pak Gun? Anak dan istri. Baik. Kalau rumah tangga yang baik berarti. Padahal banyak kan istrinya. Ya, pertama dulu Pak itu. Anak istri muda. Ya. Oke. Nah, Anak istri tangga. jadi di sini kan kita bisa melihat loh bahwa kadang untuk mencapai keinginan kita kan berusaha. Tidak mesti ada apa namanya langsung lancar, tidak seperti itu. Nah, jadi dari yang kegiatan ini kan Bapak bisa merasakan tuh, mungkin ada teman yang tidak mau menampilkan atau guru agama itu kok pengajian kan kadang memberikan ucapan kan sehat, tapi kan kadang ada jemaah yang menuruti, bahkan ada yang enggak, ada sekedar mendengarkan saja seperti itu. Jadi motivasi dalam itu tidak ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paling sering. Kita waktu kita kecil kan di masjid nakal misalkan bercanda di masjid ada orang tua dipukul atau diusir kan. Artinya itu mereka masa dewasa kita anak. Nah itu kan akhirnya kita berlaku ke kita. Ketika kita sudah dewasa kita terhadap anak-anak atau mengajar karena kita tuh berlaku seperti ini. Jadi kayak merasa dewasa gitu. Harus kita mengontrol akhirnya kita. Nah itu. Jadi kadang ilusi-ilusi ini kita lakukan. Baik dalam sengaja ataupun tidak sengaja. Silakan yang mau ditek kan? Nah, nah, kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, artinya kita kadang memaksakan bahwa satu persepsi dari kita. Nah, dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di sini kan kita mencoba mengubah, jadi kita kan cenderung dari diri kita. Tapi dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi intinya memahami orang lain kan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kontrol adalah semua berlaku mengenai tujuan. Jadi di sini adalah yang kadang sesuatu yang keliru di sini. Jadi perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kan apa yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya. Mungkin kita tidak tahu saja apa namanya tujuan orang tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu kan paradigma dari pemikiran, tapi sebenarnya adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Seperti itu kan? Artinya itu kan orang lain sebenarnya nggak bisa, cuman sekedar memberi istilahnya tekanan sedikit lah istilahnya, baru bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia mau. Itu intinya kemauan dari diri dan sendiri, intrinsik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, pastilah. Ya kan? Kalau kita kadang memaksa ketika bujukan kita gagal. Ini biasanya berlaku pada anak, misalkan anak pengen belanja, kita gak ada duit, karena kita nggak usah ya. Tapi ketika anak itu tidak mau nangis, akhirnya kita paksa, nah, akhirnya kita pukul lah itu. Kemudian kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu kita bekerja sama lah. Kemudian konsensus cenderung kepada tujuan menciptakan untuk pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Akhirnya muncul teori model berpikir menang-menang. Di sini apa? Ketika kita lomba itu kan biasanya diberi stimulus supaya menang, harus menang. Akhirnya jadi tumbal.
Bukan siapa ya yang kita suruh tadi. Teori disiplin positif oleh Dian Dosen dalam bukunya Restarting School Discipline. Itu berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin, artinya murid atau pengikut. Nah, untuk jadi seorang murid itu atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbawa adalah motivasi intrinsik atau intrinsik. Di sini maksudnya adalah jika orang itu ingin menjadikan orang lain sebagai murid atau pengikut, itu harus paham dulu apa itu yang diikutinya itu, supaya dia tergerak sendiri secara intrinsik atau dari dalam diri, bukan ekstrinsik dari luar. Ini kan cenderung paksaan biasanya. Lah kayak istilahnya apa ya? Mengajak lah istilahnya, mengajak tapi dia komunikasi akhirnya mengikuti ajakan. Seperti itu. Nah ini yang di teorinya oleh Kiai Dewantara tentang di teori disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan skala kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasaan disiplin kita, dan peraturan itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Di sini maksudnya adalah kita ingin disiplin, artinya diri kita dulu yang disiplin, baru kita bisa mendisiplin orang lain. Nah, jadi tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplin orang lain, maka di situ berlaku yang namanya penguasa. Kita sebagai wali kelas harus mendisiplin anak. Nah, kalau tidak bisa secara intrinsik anak yang disiplin, mau tidak mau kita menggunakan keputusan kita. Akhirnya muncul paksaan. Nah, seperti tadi kan Bapak kan sekalian menutup tangan, teman meminta buka, ada yang sukarela, tapi kan intrinsik tuh dari dalam diri sendiri mau membuka tangan. Nah, tapi kalau kita tidak mau ya kita genggam terus tuh tangan, tidak boleh membuka. Seperti itu contohnya. Pak, boleh bertanya lah. Oke, silakan Pak. Nah, mungkin yang ini nanti yang kembali ya Pak, yang nah ini kami hanya jawab panderan dengan Pak. Artinya kita kan sekarang ini pakai kurikulum merdeka. Iya. Lalu sekarang ini katanya guru-guru itu mengalami kesulitan. Tapi mengatur karena merdeka akhirnya siswa keluar pada saat nah, ternyata yang dimaksud di sini kan merdeka itu sebenarnya justru harus ada disiplin yang kuat. Iya, benar Pak. Berarti kalau merdeka yang bebas itu bukan merdeka yang diinginkan begitu kan? Iya, Kira-kira seperti itu Pak. Berarti kalau di dalam proses belajar mengajar kayak apa kira-kira? Kalau misalnya kita menghadapi murid yang itu tadi, anak keluar, ya anak minum bebas di pelajaran, apakah kita tegur atau kata ya? Kalau untuk jawabannya nanti ada slide yang berikutnya Pak. Jadi nanti tentang kesepakatan kelas kita jelaskan seperti apa. Nah, miskonsepsi tentang disiplin artinya mispemahaman, miskonsep tentang disiplin. Kebanyakan kita sering menggunakan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering menggunakan dalam hukuman. Cenderung kita membuka kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif tidak harus dengan berhukuman. Nah, di sini artinya disiplin itu tidak pasti peraturan yang harus dituruti terus, tapi artinya apa? Memunculkan kemauan atau disiplin diri itu yang penting. Karena dengan disiplin diri dia akan lebih teratur. Contoh yang sholat 5 waktu lah, contoh yang muslim. Artinya itu kan tanpa ada perintah dari luar, kita kan melaksanakan sendiri kan. Artinya kan apa? Kesadaran kan, keyakinan dari diri sendiri. Nah, keyakinan ini yang kita tumbuhkan terus di kehidupan kita agar budaya positif ini terlaksana. Itu maksudnya. Jadi dengan disiplin dari dalam diri, maka yang tata kutip kemudian kepatuhan pada peraturan itu akan terlaksana sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Next. Nah, nilai-nilainya
Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang hati. Nilai kebajikan ini tidak mesti terikat dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, tidak mesti. Kemudian sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terakhir adalah nilai kebajikan diyakini seseorang. Maka anak itu bagaimana kita gali dulu informasinya, kenapa kesalahan itu dilakukan, kemudian mencari solusi sama-sama agar permasalahan bisa terselesaikan. Jadi intinya adalah peran guru ini sangat penting untuk menggali informasi dan sederhana kepada siswa, kemudian menciptakan suasana yang lingkungan positif agar antara siswa dengan siswa yang lain, teman-teman tadi tidak terjadi namanya konflik seperti itu, Pak. Dan mungkin ada yang dipertanyakan dari Pak. Kalau mungkin ada pertanyaan ini. Terima kasih. Ulun bukan banyak, tapi mungkin bisa yang memakai dan juga hanya membuka tadi di sini pengertian restitusi asal katanya berasal dari hukum lah. Restitusi itu kalau di hukum itu imbal atau balasan ya ganti terhadap orang yang jadi korban gitu lah. Jadi bayaran misalnya ganti rugi dari pelaku kepada korbannya, itu restitusi. Dan memang kelihatannya banyak juga istilah-istilah dari dunia pendidikan yang mengadaptasi dari istilah di yang lain-lain. Dan kalau melihat bio tadi, yang kelihatannya sama aja dengan yang di hukum, intinya ada kesalahan. Jadi restitusi itu adalah upaya perbaikan. Berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dan kelihatannya kemarin kalau bukan hanya siswa, kita pun sebagai guru kan kesalahan. Jadi diharapkan sebenarnya itu jadi guru materinya bagi guru untuk anak sebenarnya. Tapi seharusnya itu jadi refleksi juga bagi kita bahwa kita juga sebenarnya juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi mungkin itu dari juga yang ingin disampaikan ini. Mungkin yang tanya juga kira-kira bisa diterapkan di sekolah, bukan untuk siswa tapi untuk guru-guru. Nah, karena ini Bapak Ibu ya, bisa ulang mungkin perlu juga kita gitu. Ulun kan mengawas di beberapa sekolah, baik yang di pada orang sekolah yang bagus atau yang tidak bagus. Tapi pada intinya ada saja yang ada saja yang memang kalau istilah ulun itu ada dua tempat dibagikan oleh istilahnya keterlibatan kita di dalam ada yang berbagi ini mungkin sudah dia juga ada yang orang yang bisa tapi tidak mau. Nah itu kan itu kegiatan minimalnya. Ada orang yang itu kan juga ingat waktu dibagi kuadran 4 gitu. Ada orang yang antara bisa dengan kemauan gitu. Ada yang bisa tapi tidak mau terlibat. Ada yang bisa tapi mau terlibat. Ada yang tidak bisa tapi mau terlibat. Ada yang tidak bisa tapi tidak mau terlibat. Nah, yang paling parah adalah yang tidak bisa dan tidak mau terlibat. Yang paling bagus adalah bisa dan mau terlibat. Itu berarti kan itu hampir di semua sekolah ya Pak. Nah, maksud dulu apakah dengan teori ini tadi restitusi ini kalau diterapkan kira-kira di sekolah gitu, kira-kira mungkin ya Pak? Kalau menurut pasti bisa Pak, bisa. Yang penting orang-orang aslinya mau enggak gitu. Artinya itu kan kita sesuai
sesuatu itu kan kalau untuk yang lebih baik bisa dilakukan, ya. Tapi pelan-pelan ya. Kadang ada juga guru itu yang tidak mau berubah pada posisi yang ada, enak di posisi yang ada, nggak mau maju ada juga. Ada di zona nyaman. Ya, zona nyaman itu seperti itu. Ya. Jadi kalau merasa pribadi pasti bisa, asal mau aja yang penting. Nah juga itu bapak ada samping juga mungkin bisa. Ya itu kan tadi kan antara guru dengan siswa. Mungkin nanti itu bisa antara kepala sekolah dengan guru mungkin bisa, atau guru yang bidang apa bisa dengan guru mengajar, bisa aja seperti itu. Jadi kalau merasa untuk kemajuan, untuk kebaikan bersama harus dilakukan seperti itu. Oke. Tapi masalahnya menurutku kayak ini, itu tuh kan tadi ada sesuatu yang salah. Berarti harus ada yang disalahkan. Jadi masalah setiap individu termasuk ulun sendiri kan dia pun sadar salah, aku udah sendiri sih, tapi kan mau disalahkan, apalagi jadi orang banyak. Kamu nih soal, wah sehari bisa berkelahi katanya, jadi mungkin ya itu ya hati-hati juga ya mencari dalam masalah. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Kalau anak-anak mungkin nyaman aja kita, tapi kalau orang tua ulun aja kita sekali itu ulun sadar sendiri, kita pasti setiap orang ya kita salah, kita mengakui aja itu salah, ya kan pernah dia kalau saya sadar saya salah, tapi kalau disalahkan di orang banyak ada terima juga aja. Kadang-kadang kita dua mata lah sih. Mungkin caranya Jadi kalau menurut disebut ini salah satu strategi, mungkin ini harus orang punishment seperti itu. Ya. Nah, ini cuma gini, kalau melihat kita lihat videonya itu tidak kondisi dia lah, itu masyarakatnya ekonominya sudah menengah atas. Tapi kalau masyarakat ekonominya tidak bawah kan tahu seorang kita, ya tentang tindakan yang lah kita kalau masuk di sekolah anak-anak itu ada mau restitusi itu jadi ada Masuk APG kan yang harus masuk APG aja sudah. Nah itu pasti kalau di anu kan semalam akhir apa tuh PBT kemarin kan Pak yang terpotong bila kita mengambil siswa kalau kita kan ada adanya apa di dapodiknya, jadi tidak boleh memperhatikan siswanya biar masyarakat seperti itu. Artinya kalau berarti kita ada teks, ada yang dia tertanya kita harus. Itu memang satu nama yang bagus kan kalau Kemudian yang tadi lo sependapat sama mungkin Pak. Pertama memang harus tetap ada sanksi, ada ancaman, karena di dalam agama kita sendiri kan ada ancaman bagi yang hukumannya neraka, ya kan? Bila yang terima hukuman dapat kehargaannya adalah surga. Tetapi ada yang lebih tingginya, yaitu mengharapkan ridho. Nah, jadi yang lebih tinggi jangan menghindari neraka dan mengharapkan surga, tapi mengharap ridho ilahi. Paling tinggi pasti. Ya, kira-kira ada lagi ya kan beberapa yang lain. Oke, kalau tidak ada, saya bisa minta refleksinya bagaimana mungkin hari sidang bukan mungkin refleksinya kita bagian refleksinya kalau untuk penyampaian bagus ya, cuma kalau bisa ada untuk sekolah yang sudah menerapkan nah itu kalau bisa dilihat kan ada sudah tesis jadi dulu iya coba kita jadi itu lebih faktual ya, terima kasih Pak atas refleksinya. Jadi kalau urus sendiri, kemarin juga sambil mempraktekkan bikin aksi nyata, yang kemudian bikin juga sambil dengan anaknya langsung. Jadi mempraktekkan ini dengan anaknya langsung. Jadi istilahnya saya udah sentil lah. Waktu itu anaknya memang baju keluar terus lah kalau langsung ini sekalian ya. Nah jadi
kalau pribadi ketika melakukan itu kayaknya lebih mudah gitu lah. Kenapa mudahnya? Karena emosi gak naik, pribadi lah kata yang lain. Jadi solusinya ada, cuma itu sekedar contoh aja. Jadi pelan-pelan memperhatikan kalau untuk masalah semua yang sudah melaksanakan dulu kurang tahu juga kan, karena dulu juga ini baru mendapatkan ini pembelajarannya. Dan ini belum tinggi penyakit 10 kurang tahu sebelum apakah mungkin ada sudah berhasil mungkin. Kan kemudian panggilan juga akan berapa kira-kira? Biar kita berkas Nah, Pak Anton juga baru lulus kemarin juga. Angkat 9 kan? Nah, alhamdulillah. Masa panggilan cukup. Oke, cukup sekian dari Lord. Mohon maaf sekali mungkin dalam penyampaian mungkin ada mungkin kurang berkenan, kemudian kurang paham, ya memang belum juga karena belum datang juga ini. Dan ulun 3 hari betul-betul PP Pak, belajar baru, alat baru alat pelatihan cuti Pak, harusnya di Palima, tapi karena ada tamu terjebak ya, nah jadi masa berikanlah belajar baru. Nah, tapi kalau yang kena bab 2 sampai seterusnya tuh belajar masing itu adalah belajar baru. Nah ulun jadi kebetulan ekspert motornya teman hujan-hujan nih masih basah juga, yakin belum kering. Nah, ini mungkin dari ulun, mohon maaf atas segala sesuatunya. Terima kasih. Menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti inspirasinya akan terbangun. Jadi nilai kebajikan itu akan muncul sendiri jika motivasi dari dalam diri itu akan muncul sendiri. Akhirnya kebajikan itu akan terbangun sendiri seperti itu. Nanti ada mungkin sesi yang menampilkan untuk lebih jelasnya lagi. Nah, tujuannya kebajikan universal yakni kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, satu luas lah. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini dari perilaku perbuatan itu ada dari Dr. William Jackson. Itu penjelasannya ada di banyak di media sosial. Kemudian dalam mengaitkan nilai kebajikan yang ini seseorang maka motivasi bersikap terbangun. Jadi intinya seluruh materi sini adalah motivasi diri intinya. Bagaimana membangun agar orang ini disiplin. Nah ini program belajar Pancasila. Nah ini adalah 5 programnya. Yang adalah beriman bertakwa, bermasa, mandiri, beraktivitas, kemudian berpendidikan global, bertulis dan kreatif. Nah ini sebenarnya masuk dalam pelajaran agama sudah ada ya. Cuma kita di sekolah itu ditekankan untuk melaksanakan ini. Nah, jadi di Merdeka Belajar sendiri ini lebih banyak semua guru bisa menekankan. Jadi bukan hanya dari segi komponennya saja, cuma segi ini juga bisa. Bagaimana caranya? Makanya dalam Merdeka Belajar ini semua itu bebas untuk melaksanakan agar tujuan tercapai. Seperti itu. Untuk pembelajaran, motivasi, hukuman, dan konstitusi. Nah, menurut Kajian Dewan Tanah, mereka itu adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cukup membuat pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya terlepas dari pemerintah, akan tapi juga tetap membuat pemerintah itu sendiri. Artinya kita tuh harus bisa mengatur diri intinya disiplin di sini. Jadi bagaimana caranya dengan kita disiplin maka otomatis kita pun akan bisa mendisiplinkan orang lain. Nah, teori motivasi perilaku manusia biasanya seperti ini kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Nah, pertama adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini tujuannya adalah ketika kita melakukan, kemudian kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi eksternal itu kita menghargai orang, sedangkan internalnya kita bagaimana caranya bisa melakukan tanpa ada intervensi dari luar.
Nah, perbedaan di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, terus diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian konsekuensi adalah sudah terencana atau disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh guru. Konsekuensi adalah murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu dana yang dapat diukur. Kata kuncinya adalah seperti ini: hukuman itu adalah tidak hubungan dengan apa yang dilakukan, tapi dalam konsekuensi ada hubungan dengan apa yang dilakukan. Nanti ada sisi berikutnya dijelaskan. Nah, contoh mencetak sama sekali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu masuk dalam hukuman. Nah, karena apa? Karena terlambat kemudian mencatat, kan nggak ada hubungannya. Ya, terlambat di bagian waktu, sedangkan mencatat itu isi kita capai dirinya. Nah, di sini ada hukuman golongannya karena tidak ada hubungannya. Kemudian lari meninggi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Lari itu hukuman karena nggak ada hubungannya. Kembali ke waktu tadi, waktu dia terlambat, sedangkan fisiknya dia hukumannya adalah lari. Kemudian murid diminta puasa 12 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, termasuk ini hukuman juga. Kenapa? Karena dia main psikis, main fisik kan, fisik, kemudian tidak memakai masker, langsung usul Quran. Gak ada hubungannya lagi sama sekolah. Kemudian membagikan atas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini baru konsekuensi. Akhirnya ada hubungan. Di sini cenderung bertanggung jawab karena kita sudah mencoret buku teman. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi karena ada hubungannya. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu ikan. Suruh menggunakan sepatu. Ini tidak menggunakan sepatu lah karena tidak bisa hilang. Nah, ini adalah hukuman karena ada hubungannya. Nah, untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak lambat 10 menit untuk latihan PKK. Kira-kira ini jawabannya apa? Konsekuensi. Kalau yang lain? Ya, yang benar adalah konsekuensi karena ada hubungannya. Dia lari kan fisik, nah, sedangkan PKK kalau olahraga ada hubungannya, masih ada. Jadi intinya adalah konsekuensi itu ada hubungan, sedangkan hukuman itu nggak ada hubungannya. Cenderung kita biasanya main emosi di situ kan kalau untuk hukuman. Boleh interupsi lah. Silakan. Ya. Kalau nggak bisa pakai keras dari suaranya. Oh ya. Kalau saya pribadi lebih suka yang hukuman tadi yang tidak ada hubungannya. Oh, gitu. Kenapa kira-kira? Nah, karena alasannya pertama itu kan mencet terus sekali. Itu pertama. Ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu dia akan sugesti. Ya, mensugesti kepada dirinya sendiri bahwa suatu saat seandainya nanti saya terlambat, dia sudah tahu hukumannya apa. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, cuma nanti dia karena sugesti sudah masuk ke pikirannya, ke jiwanya, maka dia akan terbentuk dari diri sendiri. Itu yang pertamanya. Kedua, lari menuju lapangan 2 kali. Yang tidak ada hubungannya dengan sekolah ya. Iya. Saya termasuk orang yang suka lari. Efeknya sampai sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan saya waktu masa sekolah memang sengaja karena waktu olahraga sedikit. Walaupun saya nggak suka banget dengan olahraga, cuma waktu saat mencari waktu olahraga hanya ketika terlambat. Iya, di pagi hari. Karena kalau di sekolah dulu senang cuma berapa menit, seminggu sekali. Olahraga seminggu sekali. Itu pun jam 10, jam 11 siang panas. Cuma kalau saat sekarang saya memang masih seandainya ada terlambat siswa, saya tidak memberikan dia sanksi, tapi saya memberikan dia sarapan pagi untuk
dirinya terlihat bugar. Itu saja. Kalau untuk menghukum tidak. Cuma kita beri porsinya yang sesuai dengan ini mampu nggak dia lari. Kalau nggak mampu suruh dia jalan. Gitu aja. Karena kita kontrol dengan kondisi kita pantau dengan kondisi fisiknya. Seumpama nih anak nggak mampu push up 10 kali, jangan suruh dia push up. Suruh sanksi fisik yang kiranya membuat dia semangat untuk belajar. Itu aja. Oh, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Subhana. Jadi intinya menyesuaikan kondisi ya. Ya. Nah, karena memang waktu itu olahraga sempit waktunya, Ya. jadi dibarengnya aja sekalian olahraga. Nah, bisa itu jadi masukan. Di sini karena di olahraga siang ada. Saat ini juga siang, juga siang. Ya. Gua sampai jam 3 ini. Kasihan anak-anak. Sama guru juga nggak mau. Oke, next. Hukum penghargaan. Nah, di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sudah berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini maksudnya adalah jika orang itu bertanggung jawab, maka akan diberi penghargaan. Tetapi jika akan melakukan kesalahan akan dihukum. Jadi proses seperti ini yang sebenarnya salah saat ini. Artinya kan dengan memberikan penghargaan orang itu termotivasi karena penghargaan, bukan karena motivasi dalam diri. Itu yang sering dilakukan. Meskipun juga sebagai pancingan sih tidak apa-apa, tapi kalau keterusan akan mengurangi malah motivasi diri. Ini saja nih. Nah, ini penghargaan efektif dan penghargaan tidak efektif. Nah, yang maksud saya tadi seperti itu. Jadi penghargaan efektif adalah penghargaan ketika anak itu bisa, misalkan dia menjadi juara kelas atau menjadi juara di luar di sana, kemudian mendapat penghargaan. Dia akan termotivasi terus. Nah, kemudian ketika penghargaan itu menjadi tidak efektif, ketika dia berpikiran bahwa jika saya ini menang, maka saya akan mendapatkan penghargaan. Akhirnya motivasi itu bukan ke motivasi dia, tapi terhadap kepenghargaannya. Nah, akhirnya kadang juga dia melakukan segala sesuatu itu dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara lainnya seperti itu. Nah, ada seperti itu, ada anak. Tapi kita sadari mereka berkomunikasi yang tidak sehat akhirnya. Jadi itulah maksud dengan penghargaan tidak efektif. Bukan penghargaan yang ini tidak efektif ya, tapi motivasinya karena penghargaan tadi akhirnya dia tidak efektif melaksanakannya. Oke, nah ini lu tadi mengenal kata ingat ada kawan ulun dari pengurus sekolah juga masih ini berkisah pengalaman jadi waktu jadi guru. Nah jadi ini kebetulan guru olahraga. Ternyata ada siswi ya yang bila jam mata pelajaran olahraga itu ada aja yang dilakukannya baik kesalahan atau ternyata siswi ini naksir sidin. Nah jadi ya kalau mengambil tindakan tuh mungkin kesalahan itu sebenarnya harus diberi apa gitu. Nah kayak apa kira-kira kalau dia menghadapi seperti itu? Jadi apakah diberi hukuman atau apa ini? Motivasi yang kritiknya karena naksir tadi lah. Kalau sebenarnya kalau dihukum kan bapak kan dia memang diharuskan ada perhatian dari guru itu. Nah kalau dihukumnya kan jadi salah. Nah itu intinya nanti ada dihukum gak di apa pokoknya bisa ada interaksi dengan guru itu. Kalau ada apa kira-kira kalau biar seperti itu gimana tentang guru yang lain mungkin ada jawaban. Kalau yang di sini kira-kira gurunya yang pola misalnya pingsan misalnya pingsan mungkin belum menyambung atau bapak tadi sampai apa tadi gurunya mengatasi apa atau
dia tuh naksir sama gurunya mungkin lah. Nah, kalau kita sesuaikan tupoksinya saja Pak, kan biasanya kan di sekolah ada namanya PNR. Nah itu, kalau apalagi siswi kan, kita sekarang sekarang sudah bahaya Pak. Istilahnya ada pelecehan seksual atau gimana, itu khawatirnya itu asosial atau gimana. Jadi ketika kita nyentuh siswi itu terkadang persepsinya salah. Atau di ngomong mungkin kita lagi ngotong siswi kan bahaya tuh. Nah, jadi sesuai tupoksinya saja, mungkin siswi yang temannya atau mungkin yang bagian PNR-nya. Kalau guru cuma merintahkan saja Bang. Kalau saya seperti itu, karena saya jujur kalau masalah itu saya paling takut lah. Karena yang sekarang kan kita nggak tahu kan, siapa tahu ada sengaja dia diam, kita angkat, ada yang motor. Nah, ini adalah perlakuan guru ini kan. Nah itu, karena berat Pak. Berat kalau guru melakukan hal itu, karena bisa double Pak hukumannya. Dia sudah itu makanya. Itu meskipun sengaja tidak sengaja tetap. Nah itu, jadi jawaban saya seperti Pak, kita serahkan kepada yang yang sesuai jalurnya, baik itu bisa siswi temannya atau mungkin dari PNR-nya. Itu Pak, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Pak Pun mohon permisi untuk mau ke ruang sebelah dulu. Oke, silakan. Pak, sudah mulai. Oh, sudah. Oh iya. Ini silakan Pak. Kelas A, kelas B, kalau saya 4 kelas. 4 kelas rasanya ya. Jangan kelasnya banyak. Kelas yang lain itu akhirnya sholatnya masing-masing Pak. Akhirnya dia kalau masuk di jam belajar kita. Nah, apakah baiknya seperti di SMK Muhammadiyah? Saya pernah di SMK Muhammadiyah dulu saat asar, Muhammadiyah kan sore waktu dimanja di belakang Muhammadiyah gitu. Saat asar itu semua kalian berjamaah. Jadi gak ada yang mengganggu saat belajar. Kalau kita Pak di sholat 1, 2, 3, 4. Belum lagi yang kita sudah masuk terlambat lagi. Nah itu kayak apa Pak? Apakah baiknya sholat berjamaah semua atau memang dibolehkan seperti itulah toleransinya? Ya terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang lain mungkin mau menambahkan atau mau jawab? Ya, kakaknya jawab kan? Nah, Jawab Pak. Jawab ya. ya silakan Pak, semua. Ini bukan alhamdulillah. Ya. Ini alumni, bukan alumni. Guru. Ya juga biasanya Pak, kalau terkendala masalah ruangan untuk musola, kita punya tempat kita juga Pak. Biasanya kalau di Muhammadiyah sampai sekarang kalau sholat zuhur dan asar emang serentak ya Pak ya, serentak karena mereka untuk ruangannya ada. Sekarang nggak bisa Pak ruang aula kan, seperti otomatisnya di aula. Tapi kendala yang seperti itu yang sampaikan tadi, karena kami dengan Pak Sandi pernah juga disabilitas, karena posisi itu Pak ya. Jadinya kami Pak diinstruksikan oleh kepala sekolah untuk sholat zuhur dan asar silakan di kelas dipimpin atau diawasin oleh guru mapel yang bersangkutan. Nah, Saya pasti bisa bilang sholatnya di takdim. itu kan Pak, kalau kasarnya Pak, kalau terkumpul sama SMA ya, jadinya SMK ngalah, jadinya sholatnya di kelas masing-masing. Itu sebenarnya aula Pak, tapi dipakai untuk kaget. Diperjelas lagi tuh. Nah ya, yang sekolah SMK yang berada di sini. Nah, SMK itu bisa juga Pak, tergantung tim manajemen bisa mengarahkan ke guru-gurunya, bisa di kelas. Tapi untuk kelasnya kita tahu sendiri Pak ya, harus kan bersih seperti ini. Kalau kelasnya masih debu ya kan bisa juga Pak. Dari tim manajemen dan sekolah kajian juga Pak, memberikan bagaimana solusi untuk melaksanakan ibadah sholatnya Pak. Seperti itu Pak. Ya, bagaimana? Yang lain? Ya, berarti intinya apakah itu bermasalah bagi sekolah ya kan? Kalau misalnya pada saat di 2 kelas tadi sholat yang 4 kelasnya itu tidak ada jadi masalah,
tidak jadi masalah. Ya, jadi berjalan terus. Yang jadi masalah itu berkeliaran di sana malam-malam mengganggu malah ini. Nah, itu yang bisa disolusinya berarti dia bisa kayak sebentar setiap. Nah, masalah kekeliaran ini toa begini pak, toa lalu bunyinya lo langsung masuk. Itu yang lebih mengganggu lagi, Pak. Iya, itu yang Keluar rumah sekolahnya kacau, ini sekolahnya kendaraan keluar kan lagi. Nah, berarti ya itu yang dicari solusinya. Ya mungkin kalau jangan keliaran ya baca aja supaya ada keliaran itu aja. Nah, mungkin tadi salah satunya tadi bisa belajar di masalah di kelas. Berarti bayar 2. Karena masalahnya itu Pak, ada siswa yang berkeliaran pada saat sholat berjamaah karena kelasnya ada berkeliaran gitu kan. dan jam istirahatnya itu lepas pak dengan jam. Iya, pas itu masalahnya. Nah, itu yang di atas sih. Mungkin beda-beda setiap satuan pendidikan dan setiap sekolah tergantung dari SDM, maksudnya gurunya berapa yang bisa mengatasi itu ruangan kelas yang bisa tadi belum bersih kan. Nah, itu ya mungkin penanganannya bisa beda-beda setiap sekolah kan. Nah, tapi yang ingin kita laksanakan atau yang kita capai adalah pada saat sholat berjamaah jangan juga murid yang berkeliaran tidak sama untuk ibadah. Nah, itu kan kalau yang non muslim sana ya. Cuma kalau non muslim sedikit biasanya ada kurang juga enggak. Nah itu bang kalau dari berarti kita cari solusi bersama itu kalau didiskusikan dengan kawan-kawan di kalau misalnya kalau kita anak sholat lain nanti kalau didiskusikan dengan seluruh warga sekolah, nah itu bisa jadi bila sudah sepakatan dengan seluruh sekolah ini saya itu orang kecil, nah ini simpang sholat beda yang besar. Jadi kita baiknya artinya kata jangan diputuskan oleh kepala sekolah sendiri dilimpah dulu masalahnya supaya diambil keputusan karena itu pengalaman berkurang. Tapi yang jadi tercapai tujuan bahwa pada saat tadi ya mungkin itu tadi penjadwalan yang apalah karena musolanya halus saya kan bilang cari solusi membayar boleh aja masing-masing di dalam kelas berjamaah masing-masing berjamaah boleh kita satu imamnya bayar berjamaah satu imamnya ya maksudnya satu imam di dalam satu ruangan. Memang kan sembahyang harus satu imam. Imam imamnya nggak ada bisa di ruangan itu sendiri satu imamnya. Kami imamnya tidak tahu. Nah itu imamnya masuk ya pak. Asal jangan imamnya kopiah lah. nah Jadi gimana? lagi pak itu pak masalah disiplin pak. Ya. Kita ini disiplin pak jadi momok pak untuk kami yang pengajar jam pertama momok sekali pak, apalagi kami sekolah kami itu berapa siswa sangat jadi momok pak karena sering kita panggil juga kalau jam pertama itu yang kita panggil bukan siswanya tapi orang tuanya. Berapa kali orang tua kita panggil ada sekitar 20, ibu kenapa anaknya sering lambat? Maaf bapak, kami sendiri yang agak segan karena motor satu anaknya harus ngantar orang tuanya dulu bekerja baru dia kembali ke sekolahan. Nah, mengasih hukuman yang seperti tadi kita nggak tega juga pak. Dikasih hukuman ini ya berjalan pembelajaran harus sampai anak dulu seperti itu pak. Jadinya cara antisipasinya itu bagaimana pak? Apakah orang tuanya yang dimerdekakan atau anaknya yang dimerdekakan pak? Kira-kira bagaimana pak? Terima kasih pak. Terima kasih pak. Mungkin pertanyaan ada mungkin saran atau doa. Oke. Ya pak ini Terus sudah kita panggil orang tuanya pak, tapi ya beri solusi karena satu motor harus ngantar orang tuanya
baru kita bisa menjalani Pak. Nah, itu momok lagi Pak kami Pak. Berarti jarak yang silakan masuk Pak. Itu Pak jaga Bapak sore. Pelajaran ada. Ada takut dulu deh. Banyak berjuang. Nah, oke, kami mau kasih itu. Orang tua mungkin dengan guru wali kelasnya dengan pihak sekolah bisa. Oke. Ya, memang juga kendala disertasi ini Pak, karena jauh-jauh dari dalam rumahnya ke sini. Nah ini turun pengalaman turun sendiri malah waktu masih jadi guru, anak ulun masih TK. Jadi ulun ini sering memukul ini pengalaman yang berbeda. Ulun memukul anak ulun. Gara-garanya ulun kan pengajar pertama, mengajar jam pertama itu setengah 8 kalau masuk ke. Nah ulun ini anak saya itu pertama harus begitu setengah 8 sudah ada di kelas. Masalahnya anak ulun ini supaya sebelum maunya sebelum setengah 8 sudah diangkat sekolahnya. Tapi nggak mungkin anaknya ini kayaknya mau dimandikan. Wah dia suka apa itu suka sama gaya kita ini ketahuinya kalau campur pernah mukulnya. Karena anak cewek sampai pakai penggaris besi itu. Jadi tapi terakhir pun menyesal memukul. Nah setelah sampaikan lawan kepala sekolah waktu itu, dia kepala sekolah kan salah, kan masuk gua jam setengah 8 sekolahan. Habis itu ngajar dulu sekitar apa kira-kira anak selesai mandi dan siap berseragam. Nah izin keluar dari sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah memberi solusi karena baru terpikir betul ternyata mau masuk ngajar dulu jam setengah 8 itu ke kelas dulu membalikan dia kalau dulu saya tidak terus lanjutkan apakah kalau keluar kita anak-anak alhamdulillah lu tidak pernah sekolah anak lagi Pak. Nah mungkin kayak itu tadi kan orang tuanya bisa karena adiknya itu apa yang mengantar siapa-siapa dulu kalau bisa suruh lagi lebih bangun lebih awal. Nah itu salah satu tinggal sini aja mau kan Orang aja itu. ya yang penting kan jangan sampai anaknya itu terlambat ke sekolah ya kan dan mungkin bisa kita memberi saran sekolah. Nah jadi lo salah satu itu pengalaman sendiri gitu. Jadi lo setengah 8 masuk pertama itu gak ada pernah terlambat lagi. Tapi ya makanya kan dulu manggil ya ada dulu biasanya maksudnya yang dulu tuh kalau ya pokoknya setengah 8 dulu sudah selesai anak sudah selesai ke kan jadi masalah itu memang setengah 8 TK belum buka masih jam 8. Nah jadi nah itu ya kalau kita memaksakan anak mau padahal anak itu masih usia itu kita main masih budaya ini mangkat itu budaya tapi kita kesel sampai pukul kayak yang terakhir mau setelah kayak pegasus itu. Nah itu ada lagi alhamdulillah sampai anak yang pernah lagi belum mau anak kayak biasa satu yang untungnya anak belum tuh ingat lagi belum ingat apa membantu kan ya alhamdulillah jadi ini ada trauma kan yang bahaya itu kalau nyegang orang tuanya. Nah itu pengalaman dulu pribadi. Oke itu dari jawaban Pak Tony kan, jadi pengalaman beliau bisa jadi pelajaran buat kita bersama gitu. Tapi mesti sadar, tapi kalau catatan bisa Pak. Yang pernah sholat tadi. Jadi kalau sholat ini ada kewajiban beragama. Makanya kalau kita ya perlu yang kalau kita di sekolah ada jadwal, misalnya ada yang berkelas, panggil. Sebaiknya kalau untuk jadwal seperti itu. Kalau yang belajar jadwal sholat itu ya kita istirahatkan aja.
bebas semua mau dia sholat di mana itu dia pilihan aja. Ini supaya karena ini contoh juga waktu kita latihan di Ramanda itu kan pemiliknya dari Jepang. Pas jam sholat itu semua diistirahatkan. Bayangkan itu yang istilahnya itu kan orang yang muslim pemiliknya itu sangat menghargai jam sholat itu. Karena kita yang mayoritas itu kok malah sholat itu malah diam itu. Cuma secara umum kalau ada sholat, menurut ilmu itu salah satu yang boleh menunda sholat. Tetapi kalau itu nanti malah jadinya ada terus kayak kurang elok kelihatannya, yang lebih baik kalau saya terjadi kalau terjadi untuk sholat ngasih kemudian jadi enggak kerja mereka bilangnya malah ada sholat gitu. Tapi kalau misalnya jam sholat itu terjadwal, kalau sudah jadwal silakan kan lebih gampang dilihatnya itu sholat itu di luar ada bukan mereka disuruh itu. Jadi pas dia istirahatkan aja kalau masalah hukuman. Jadi karena saya juga memberikan mahasiswa ya. Masalah hukuman ini kalau menurut ulun yang penting prinsipnya yang harus kita pegang. Prinsip dalam memberi hukuman sendiri. Manusia ini kan pada dasarnya fitrah. Artinya dia terlahir tanpa apapun. Dan manusia ini kalau yang kita mau belajar pelajari itu mempunyai sifat dasar kita kan berlawakan dari bagus seperti itu sifat dasar manusia seperti itu. Jadi prinsip itu yang kita pegang. Masalah hukuman ini kan tujuan untuk membahas ke orang dalam riwayat sejarah kan, yang tahu yang paling efektif membahas orang itu dari takut saudara yang paling efektif berikan rasa takut paling efektif sudah cuma ini kadang kalau zaman sekarang itu kayak semacam melanggar hak asasi seperti itu lah. Nah, pada prinsipnya ya, kita harus yang penting proporsional lah kita dalam memberi hukuman itu. Boleh aja kita boleh dengan namanya push up dan lain sebagainya. Tapi mana ada dasar ada tujuannya. Kayak orang kan juga otomotif ini profesi yang kuat. Jadi urut kadang-kadang memilih hukuman itu lebih push up. Sebenarnya lebih boleh juga selain memberi kesadaran bahwa kalau dilakukan itu salah. Tapi hukuman itu bukan untuk hukuman main-main. Fisik itu karena tujuan supaya fisiknya kuat. Tadi itu fisik kuat banget. Jadi itu karena siswa otomotif tapi kalau fisiknya gak bagus itu nanti pas lalu dia di depan itu kurang untuk membantu. Jadi memang ada sebagai restitusi ada itu yang bisa diganti nanti di kompensasi yang lain seperti itu. Tapi itu memang bagus. Kata orang kalau dalam peperangan itu yang paling bagus untuk menangkannya tanpa butuhan darah. Itu kok. Ya kira-kira ya. Tetapi itu sangat sulit. Itu sangat sulit untuk menyelam lebih dalam lagi ke sesuai itu. Ini apa yang pas. Yang penting ada dasar, ada tujuannya. Itu dan itu ada komunikasi siswa. Dan yang paling penting ini bersikapnya jangan sampai memberikan satu tindakan yang itu sangat ya berarti manusia tidak senang atau tidak nyaman seperti itu yang paling seperti itu. Saya kira itu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih untuk waktu dan apa yang telah diberikan. Mungkin saya berdiri di sini saja, soalnya saya kadang-kadang belakang di Bapak Sebayangan. Jadi saya lihat diskusi kita sangat menarik sekali. Jadi saya garis bawahi di sini Pak Andri saya menyampaikan tentang disiplin yang positif. Di situ disampaikan ada beberapa teori di situ. Salah satunya adalah hukuman, teori konsekuensi dan restitusi. Di sini saya mungkin menyampaikan dan pembahasan tentang materi tentang ini dan penerapannya. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya itu cara menangani dari sebuah delik.
seperti yang disampaikan bahwa Suparman tadi, ketika anak itu tidak bisa aktif untuk datang tepat waktu, kemudian Bapak ketika disampaikan ada cara tersendiri, teknik tersendiri. Nah, yang disampaikan beliau tadi itu adalah teknik contoh dari restitusi. Jadi sebenarnya restitusi itu apa? Penerapannya bagaimana? Nah, jadi yang disampaikan Bapak itu adalah termasuk di restitusi itu. Jadi kan ada konsekuensi hukuman dan restitusi. Jadi maksudnya restitusi itu kita menggali apa yang menjadi permasalahan dan kemudian bagaimana solusinya dan kita memberikan apresiasi ketika itu berhasil. Dan itu masuk ke dalam hati dari anak itu. Jadi ketika memang tidak bisa hadir tepat waktu, kita menyelami di situ masalahnya apa, kemudian kita berikan perhatian dan meyakinkan bahwa tindakan yang diambil pada saat itu adalah salah. Jadi bahwa tadi menyampaikan sadar betul, ternyata teman-teman sekolah menyampaikan, oh salah cara saya. Nah, kemudian ada ide ternyata di situ, oh idenya seperti ini. Tapi Bapak tadi dibantu oleh kepala sekolah. Nah, harapan itu muncul dari diri sendiri. Jadi orang tua itu akan muncul, oh ini sekolah itu adalah masa depan anak saya. Bagaimana saya mengorbankan anak ini terlambat terus, bagaimana nantinya ke depannya? Lebih penting pekerjaannya atau anak ini datang tepat waktu. Jadi orang tua itu akan restitusi itu tadi. Jadi bagaimana perkembangannya itu akan muncul sendiri. Ada ide yang serius mungkin belum dipikirkan, seperti Bapak tadi belum dipikirkan, akhirnya muncul dengan kesadaran diri sendiri yang disampaikan Bapak Andi tadi yang namanya instruksi. Di situ bukan dari orang lain. Dan kalau sudah sadar seperti itu, anak atau orang tua itu akan mengejar terus. Jadi maksudnya restitusi itu seperti itu. Jadi ada yang bagus itu memang hukuman, dan yang tingkatannya lebih tinggi ada konsekuensi. Kemudian yang tingginya lagi itu ternyata ada restitusi. Jadi yang sekarang ini sedang digaungkan di kurikulum merdeka itu teknik dari restitusi ini. Jadi sebelumnya memang belum banyak diketahui Bapak sekalian. Dan saya sudah menyadari terutama di bidang otomotif itu anak-anaknya mungkin bandel-bandel. Akan tetapi ketika mereka itu ada salah satu anak ketika sudah mengenali potensi dirinya, dia akan mengejar. Bagaimana mengejarnya? Dia ingat ketika datang ke SMK, jurusan itu sudah diakui sendiri, dan ketika lulus itu mau jadi apa, dia akan menyadari di situ. Dan sudah ada kakak tingkatnya yang memang sukses dengan cara yang rajin sekolah seperti itu, beda dengan yang tidak lagi. Jadi di sini ibaratnya budaya musik ini adalah menanamkan dengan cara teknik restitusi itu Bapak sekalian. Jadi harapannya kita mampu menerapkannya tidak hanya pada teorinya saja. Memang di awal itu sangat susah sekali. Jadi di awal itu paling tidak kita perlu eksperimen banyak sekali dari setiap anak permasalahannya apa, kemudian kita harus ada ide kreatif untuk menyampaikan bahwa itu salah, kemudian menyampaikan juga menyadarkan bahwa harus ada solusi dari dia sendiri. Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan, ketika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, seperti Bapak tadi sampaikan, kebutuhan dasar itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu tidak terpenuhi sebagai kebutuhan dasar, dia akan mencari-cari cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun dengan melanggar aturan. Itu pasti sudah menjadi kodratnya manusia. Tadi Bapak yang disampaikan tadi. Nah, harapannya sebelumnya harus kita mengenali apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan kemudian kita melaksanakan segitiga eksekusi namanya itu tadi. Jadi yang pertama kita menggali bahwa anak itu tidak disalahkan, bukan salahnya dia, tapi karena banyak kondisi yang memungkinkan dia melakukan kesalahan. Dan kemudian kita meyakinkan bahwa tindakan itu salah, dan yang terakhir kita memberikan bagaimana anak itu muncul solusi dari gurunya sendiri. Jadi harapannya kita nanti ada praktik baik yang kita sharing bagaimana menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi ibaratnya anak itu senang dan guru itu menjadi ringan pekerjaannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, dan mohon masukan dari Bapak sekalian. Mungkin kita bisa sharing pemikiran di sini. Mungkin itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Menarik. Mungkin apa yang disampaikan Pak Tommy tadi apa yang Mas Andre yang jelas lupa orang banyak dia tadi yang kata lo tadi nanti jawabannya ada di sini. Contoh kayak kelas tadi maksudnya pertanyaan yang pertama lagi
Ya, sama kelas. Oke, kenapa? Nah ini ya, pertanyaan. Nah, jadi gini, kesepakatan kelas kan tiga ini kan. Contoh kami dan guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah di sini lebih simpelkan lagi, lebih dimudahkan lagi dalam konsep tiga kelas. Yang mana ini membuat untuk kelas sendiri. Nah di sini yang pertama adalah ada tempat waktu. Nah di sini kan peraturan dan juga kan tempat waktu. Nah cuma di sini kalau di peraturan itu kan kita sifatnya kayak lebih terpaksa dirinya, kayak dipaksa. Sedangkan kegiatan kelas ini anak aja sadar sendiri bahwa dengan kegiatan kelas ada tempat waktu bahwa dia akan membantu dia dalam hal disiplin. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah ini keyakinan mereka yang kami tanamkan sama-sama di kelas. Jadi sebelum memulai pelajaran itu berdoa dulu, kemudian melaksanakan kebersihan agar kelas sebelum jadi rapi sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian berpakaian rapi dan aktif berdoa. Tidak bermain ponsel dipilih dulu. Nah kemudian menjaga keamanan kelas. Nah ini termasuk tadi Pak, seandainya siswa sembarangan keluar masuk. Nah ini termasuk istilah meskipun tidak tertulis tetapi juga menjadi kesepakatan secara tidak langsung, artinya mau keluar mau izin kemana pun izin dengan guru yang ada di kelas, guru pengajar di kelas, bukan bahkan semua di kelas, tapi mau keluar mau ke toilet maupun atau apa izin dulu dengan guru yang ada di kelas seperti itu Pak. Jadi itu bisa juga kalau mau dulu setengah bisa, tapi yang saat ini ada di kelas saya ini. Kemudian ini kami sepakati sama-sama di kelas. Seperti itu artinya dengan membuat KKN kelas itu semua siswa atau warga kelas itu wajib meyakini ini dan melaksanakannya. Bukan hanya saya yakin tapi itu melaksanakan. Nah kalau kesepakatan kelas itu lebih cenderung lebih umum Pak. Nah kalau peraturan umum lagi kan biasanya. Tapi intinya bagaimana membuat suatu peraturan itu lebih nyaman dengan anak. Jadi dengan cara membuat sebuah KKN kelas seperti itu Pak. Mungkin ada yang masih ada Pak Nah baik, jadi menanggapi jadi resolusi ini yang pertama mendengar itu yang dulu yang berbentuk ini masuk dalam konteks pendidikan lah, dalam konteks hukum yang pernah mendengar misal dulu yang tahu kan pelanggaran lalu lintas kalau dulu ya, kalau kita misalnya nggak razia nasib atau mengalir itu sebenarnya belum pernah melaksanakan teman. Lalu sekarang diganti jadi sebenarnya kayak itu pemahamannya seperti kayak di Singapura kemudian kan bawa apa namanya binatang hewan peliharaan itu ke jalan raya ya atau ke kampung itu kalau dulu mungkin dukung kalau dia ke gunung dan seperti itu lalu jadilah distribusi semacam kompensasi yang diberikan. Nah dalam konteks pendidikan sendiri ya institusi itu seperti apa ini yang memang orang sendiri sampai sekarang itu konsepnya seperti itu kurang paham juga kalau apakah seperti itu misalkan ada satu siswa melanggar tapi dari tadi jauh dari kesepakatan kelas ya apakah nanti juga konsepnya apa seperti itu gitu atau mungkin saya ada tindakan tidak menyenangkan dengan siswa yang lain itu pelanggaran kan nah itu apa ini nanti bagi semacam bobot dengan bukti kan sama siswa yang dia beri itu misalnya ada satu siswa gitu kan memukul siswa yang lain terus yang siswa yang memukul ini nanti apakah diberi punishment atau tidak tapi justru malah dia hanya cukup mengganti rugi saja gitu terus nanti diberi semacam kayak nasihat dan lain sebagainya sehingga dia berubah apakah seperti itu. Tapi yang paling takut kalau kita sekolah itu selalu ada wajib aturan itu seperti itu tapi aturan ini sifatnya tidak bersifat absolut seperti itu ya kalau sifat absolut misalnya A sama dengan B bisa dengan A itu absolut tapi ya aturan itu ya terus sebagai aturan seperti itu tetapi dalam penerapannya pelan-pelan hukum artinya lebih melihat ke dalam apa permasalahannya seperti itu. Nah itu yang kalau ngomong seperti itu yang berlaku.
ikuti aturan, misalnya contoh ya, kalau kita di SMA baru kita pakai buku perilaku, buku kuning. Jadi misal kalau 2 kali merokok nilainya 200. Wah, itu kalau bicara aturan betul. Tapi kalau bicara kebijakan tidak seperti itu. Hukum tidak boleh aturan tidak boleh berlaku absolut. Ya, jadi kebijakan lah berlaku seperti itu. Ada prosesnya seperti itu. Misalnya siswa terlambat, apakah nanti dihukum atau seperti apa? Nah, kurang paham. Bisa dijelaskan lagi masalah diskusi dengan konsep pendidikan ini itu apakah semacam organisasi benda atau kayak apa atau seperti apa yang lebih realnya gitu. Jadi kalau utama pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya konstitusi di dunia pendidikan ya? Jadi dari yang sudah ulun pelajari materi-materi kurikulum ini, konstitusi itu seperti ini Pak. Contoh, contohnya kita ada satu siswa datang terlambat. Kemudian nanti guru tersebut wali kelas atau wali kelas memanggil siswa, kemudian duduk bersama tatap muka lah Pak. Kemudian si guru nanti menanyakan bagaimana kabar kamu, terus sebagai pembukanya. Kemudian yang kedua nanti guru bertanya mengapa kamu datang terlambat. Nah nanti kan si siswa kan menceritakan. Nah jadi gurunya di sini bertanya itu dalam hal tidak menyalahkan, tapi sekedar bertanya dulu apa sih kenapa kamu terlambat. Kemudian nanti si siswa akan menjelaskan. Nah ketika sudah kan kita tuh bisa melihat itu bahwa ini ada permasalahan di sini. Nah, baru kemudian kita cari solusi sama-sama dengan siswa tadi. Nah, bagaimana upaya kamu untuk tidak terlambat lagi? Nah, kemudian misalkan alasannya dia terlambat karena mengantar ibunya ke pasar mungkin atau mengantar adiknya ke sekolah lain yang mana memakan waktu sehingga dia terlambat. Nah, di sini kita akan memberikan solusi bagaimana kalau seandainya ibunya tadi berangkat dengan ojek atau bagaimana, atau adiknya diantar duluan atau lebih pagi, yang mana dia tidak akan memperlambat datangnya ke sekolah kembali. Nah jadi ketika si anak itu misalkan mendapatkan jawaban seperti itu, kita sadarkan lagi bahwa nih kita punya kesempatan kelas di mana tidak boleh datang terlambat atau ada tepat waktu. Nah, situ anak akan melihat bahwa selama ini dia salah. Nah, akhirnya dia akan sadar sendiri, Pak, kemudian dia akan mengusahakan untuk melakukan apa yang sesuai anjuran guru tadi. Nah, kemudian setelah saya menyetujui, maka dengan pelan, dia akan yang terlambat tadi tidak akan dikerjakannya lagi. Seperti itu, Pak, ya. Seperti itu apa yang sudah saya pelajari selama berprogram ini. Artinya, guru itu dalam hal ini tidak bukan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer dia ngatur bagaimana anak itu supaya lebih baik. Seperti itu yang saya tangkap dan yang mana saya pelajari. Dan di video yang selanjutnya juga ada seperti itu, Pak. Jadi guru ini intinya dia menanyakan dulu problemnya apa, kenapa itu bisa terjadi, kemudian dia mencarikan solusi bagaimana. Dan anak itu intinya dia menyanggupi juga dan mau melaksanakannya. Nah itu yang saya tangkap sampai saat ini seperti itu, Pak. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat video selanjutnya, mungkin ada nanti dia menjelaskan bagaimana proses segitiga eksekusi seperti apa. Itu, Pak. Ya, mungkin ada yang lain yang menambahkan mungkin. Oh ya. Videonya Pak. Tadi Pak tadi lah. Saya lepas terus ya. Ini saya kebetulan mau berat. Karena kalau pasal pelajaran dinamis kayak kalau kemarin ada biar gurunya itu bagaimana Pak hendak mulai sekolah skenario supaya satu jam selesai. Tapi karena semua guru aktif dan waktu itu datang terlambat belum bertanya juga, akhirnya 3 jam waktunya Pak. Karena semua guru datang banyak kelas skenario sampai 1 jam aja. Karena semuanya malah aktif bertanya menjawab, akhirnya malah 3 jam waktunya. Memang karena sih ada terasa itu nggak lama.
memang kami ditutup untuk 1 jam gitu. Low battery. Please charge. Pak Joko charger. Low battery. Please charge. Salam berbahagia untuk dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang mengatakan dikemas sekolah yang dikenal nama low battery. Please charge. Apa jaringannya di sini? Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Kono wira apa Pak? Kono wae nyambung. Tawon. Hati-hati. Tapi wis bong. Bisa ini ning jero. Dia tersimpan itu. Oh, coba bisa ning Pak. Bisa ning jero. Ning jero. Ora apa-apa. Dia nubu. Kayak ngentuk nubu. Wis anu bocah. Raisa seru. Masa aku dikatain suka fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku dari kata TK dibuat
Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah benar padahal saya masih bela diri lah. Iya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah daripada. Nah, sekarang coba kita baca tindakan kamu yang mau menghasilkan tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau kritik kamu tidak? Jadi kalau keyakinan kamu mana sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya mungkin saat itu saya jadi emosi. Jadi Kamu yakin tidak? Ada orang itu penting buat kamu. yakin lah Pak. Iya, jadi kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya selalu aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih jauh. Kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan keterapan segi kegiatan institusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami nilai kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi aktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari diri. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif.
Kita akan simak sisi terakhir, yaitu menandakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang khusyuk. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu menilai kelas seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dibimbing. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai leader dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berusaha, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, Bapak, sudah ada videonya. Apa itu segitiga restitusi? Intinya di sini guru itu bagaimana sebagai seorang manajer dia mengatur anak itu bagaimana kita gali dulu informasinya.